Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah. Temen juga ada orang itu kalau duduk itu kan kadang-kadang suka miring-miring gini tuh Pak Ustaz. Sambil meringis. Kenapa begitu? Nah itu kan ternyata lama-lama ketahuan, oh dia menderita wasir Pak Ustaz. Sebenarnya penyakit ambeien itu disebabkan oleh apa sih sebenarnya Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Memang ambeien ini penyakit rakyat. Jadi semua orang itu merasakan rata-rata. Nah, memang itu ada yang menonjol keluar. Jadi istilahnya itu pembengkakan anus, istilahnya pembengkakan anus. Kemudian karena itu diedenkan ya, Ngeden kayak ngeden gitu. Itu jadi kayak memang harus keluar sih ya. Jadi seperti itu gitu, ada tekanan keluar. Memang ada unsur otot-otot penggeraknya itu di situ dengan tekanan pakai gitu ya ada. Kemudian di situ ada seperti akhirnya terdorong keluar. Sebenarnya itu adalah otot-otot dari anus yang sebelum anus ya. Usus besar. Ya, usus besar itu ke atasnya lagi, ke dalamnya lagi itu kloaka lah, daerah situ itu ada daerah di mana itu mengunci. Nah, di situ itu membengkak semuanya. Membengkak karena memang pembuluh darahnya membengkak. Nah, disitulah rasa seperti mau BAB terus. Rasanya itu mau BAB rasanya. Jadi kalau itu bengkak rasanya mau BAB aja. Pengen BAB sih, ada yang mau keluar sih gitu. Apa sih ambeien? Jadi kalau momennya saya anggap ini, maaf ya, ini pantat, ini pantat, kemudian ini anus nih, dubur nih. Nah harusnya kan begini nih. Nah ini begini nanti ambeien itu begini. Nah melar gitu Pak Ustaz. Akhirnya inilah yang buat duduk ndak nyaman. Karena ada yang menonjol Karena itu. ada yang nonjol itu. Sakit. Ada yang sakit, ada yang enggak sih. Ada yang sakit, ada yang enggak. Intinya enggak nyaman aja. Nah itu ambeien. Nah ambeien itu insya Allah kalau dari sisi akhlak disebabkan karena kaku di mana namanya di anus itu sendiri ada kaku otot-otot begini nih. Nah ini otot-otot sini ini kaku ini Cih. Ini kaku. Ini itu sama seperti mulut. Kaku. Dianalogikan. Mengunci, bengkak berarti mulut. Berarti orang itu insya Allah yang selama ini saya meneliti, orang itu punya tipikal kalau ada masalah itu diem dulu dia. Tidak banyak ngomong. Dia diem. Kemudian bengkaknya pembuluh darah di daerah anus itu insya Allah disebabkan karena marah. Jadi Nahan marah. Jadi kalau boleh saya ceritakan untuk teman-teman sedulur-sedulur beriman ini, yang paling gampang adalah orang yang ambeien ini insya Allah disebabkan karena biasanya di dalam keluarga dia tidak mampu menyerap baik buruk. Intinya kalau ada persoalan dalam keluarga itu maunya jengkel, diam, marah, nanti suatu ketika dikeluarkan. Tapi kalau dia hanya cuma sekedar menonjol saja, berarti dia banyak diamnya, dia tidak banyak keluar marahnya. Itu kalau nonjol keluar gini dia banyak diam, jadi tidak banyak orang yang orang yang dia orangnya diam, rata-rata insya Allah dia nonjol itu kalau ambeien itu nonjol. Tapi nanti kalau orangnya itu emosinya meledak, itu ada darahnya. Oh, keluar darah. Karena itu termasuk pembuluh darah yang mudah sekali pecah di daerah situ. Karena halus ya. Karena saking halusnya. Intinya seperti itu. Jadi seseorang yang terkena ambeien rata-rata dia cenderung kalau ada masalah diam. Kemudian kalau ada jengkel diam, marah diam. Insya Allah itu yang jadi ambeien. Jadi supaya enggak ambeien harus gimana Ustaz? Luas.
Jadi Luas ya. anus otot-otot di anus itu harus luas. Jadi mirip seperti mulut. Mulut ini jangan diem. Elastis ya. Iya, mulut itu ya dipergunakan untuk bicara, ngomong. Kalau ada masalah bicarakan. Wasawirum bil amri, musyawaralah kamu dalam segala urusan dunia. Nah ini memang mulut memang kalau ada persoalan musyawarah. Jadi bukan ngambek, diem, nggak mau ngomong. Itu nanti masalahnya di situ insya Allah. Di mulutnya ada masalah, iya ada. Biasanya nanti kalau orang yang dia kalau marah itu diem, nggak mau ngomong, itu nanti lidahnya kaku biasanya. Nanti itu hampir sama dengan anus, kaku di daerah anus, kaku. Nah kakunya inilah yang nggak elastis sehingga bisa cekluk. Itu jadi jendol, harus dimasukin. Oh jadi kalau udah BAB keluar, pas mau dibersihin dia harus ditekan ke dalam biar masuk. Ya, seperti itu. Dia nggak bisa masuk sendiri, Ya. harus ditekan. Ya karena dia prajurit, jadi tidak ada yang komando, jadi harus. Kayaknya hafal nih. Jadi seperti itu. Nah nanti caranya untuk menyelesaikan ya doalah kepada Allah, mulai difahami, belajar untuk memahami kehidupan berkeluarga. Diskusi yang baik, jangan ada tendensi emosi atau marah. Kan marah dilarang oleh Allah. La taqdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Itu kan sudah jelas sekali. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang masih marah. Nah seperti itu. Itu nanti memang belum keluar. Kalau marah sekali, 10 kali, 100 kali belum keluar. Nanti dilihat dia marahnya dengan siapa. Kalau dia itu marahnya dengan orang tua sebelum umur 45 ambeien dia biasanya. Sebelum umur 45. Ya. Kalau dengan pasangan Setelah 45 jadi bisa 50, bisa 55 seperti itu. Insya Allah wallahu a'lam ya. Karena selama ini saya meneliti seperti itu. Jadi kalau yang ambeien itu di umur 55 itu ya saya langsung sering dulu kalau ada masalah keluarga sering ini disimpan Pak sama istri dan marahnya juga disimpan, iya gitu. Ya sudah, berubah jangan seperti itu lagi, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah kalau perubahan itu benar diseriusi, itu nanti elastis lagi insya Allah. Kurang lebihnya seperti itu, mohon ampun aja. Titiknya itu apa ya, nggak mau ngomong, kalau udah jengkel diem, nggak mau ngomong, niat nggak mau ngomong, apalagi sumpah nggak mau ngomong sama pasangan. Nah kalau yang sumpah itu yang nggak bisa kembali biasanya. Kalau dia sudah aku nggak mau ngomong lagi, nah itu nanti kalau udah keluar nggak bisa kembali. Ya kembali diginiin tapi nggak bisa sembuh secara total. Izinkan sembuh oleh Allah itu banyak yang ambil. Dan beliau yang mau jangan ulang lagi ya, insya Allah ya membaik. Cepat itu bisa cepat seperti itu. Makanya kenapa marah itu dilarang oleh Allah, tidak dianjurkan oleh Rasul, tidak dianjurkan marah maksudnya ya. Jadi ya karena memang itu memang tidak dikatakan kamu marah dosa, memang enggak secara implisit, secara apa namanya nyata seperti itu, tapi kan diperlihatkan kalau jangan marah bagimu surga, itu kan kalau di bahasa kita itu kan peribahasa. Berarti kalau dibalik, kalau marah berarti masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti orang marah itu dosa. Berarti insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik.